Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, kesyukuran kita kepada Allah, malam ini kita sudah masuk malam yang ke-8 di bulan Ramadan ini. Setelah 7 hari kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Tak terasa padahal Selasa kemarin baru kita melaksanakan puasa Ramadan, tiba-tiba hari ke-7, nanti hari ke-15, ke-20, begitu cepat. Karena memang Al-Quran menyatakan Ramadan ini hari-harinya begitu cepat, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Karena itu kalau tidak kita maksimalkan, yang ada hanya kerugian-kerugian saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa ini adalah kebiasaan para nabi. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW puasa, para umat, para nabi terdahulu pun berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Berarti memang para umat, para nabi terdahulu pun berpuasa. Kenapa? Karena syarat kenabian adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, hawa nafsunya. Itu sebabnya kenapa nama syariat ini adalah puasa. Puasa itu al-imsak, menahan. Jadi puncak kesalehan itu ketika seseorang mampu menahan dirinya. Adam alaihissalam puasa. Nama puasanya puasa Ayyamul Bait. Puasa yang pertama kali disyariatkan kepada manusia adalah puasa Adam. Namanya puasa Ayyamul Bait. Riwayat Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Ghunyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mazhabnya Hambali, ada 1530 hadis yang ada dalam kitab tersebut. Diceritakan Adam alaihissalam ketika diturunkan ke muka bumi badannya gosong karena umat terdahulu ketika melakukan satu dosa, jejak fisik dan digitalnya masih kelihatan. Walaupun sudah bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi bekas dosa masih nampak, yaitu hitam. Ya Rabb, kata Ali bin Abi Thalib menceritakan bagaimana Nabi Adam alaihissalam minta kepada Tuhannya untuk dinormalkan fisiknya. Ya Rabb, aku sudah bertaubat, namun bekas dosaku masih terlihat. Apa kata Allah? Sum yauman. Adam, puasalah 1 hari. Lalu Nabi Adam puasa 1 hari. Setelah 1 hari puasa, sepertiga badannya normal. Lalu Nabi Adam berdoa lagi, ya Rabb, masih 1/3, 2/3 belum. Sum yauman. Puasa lagi 1 hari. Nah, setelah puasa 2 hari, 2/3 badannya normal. Lalu, ya Rabb, masih 1/3 lagi tersisa, masih hitam. Apa kata Allah? Sum yauman. Puasa lagi 1 hari Adam. Setelah puasa 3 hari, maka bersihlah sisa-sisa kegelapan itu, sehingga disebutlah puasa Ayyamul Bait, hari-hari putih. Jadi Bapak Ibu yang merasa badannya tidak putih, tidak usah ke salon, puasa Ayyamul Bait saja. Nah, sehingga ini disebut puasa Ayyamul Bait. Riwayat Ali bin Abi Thalib. Nabi Musa pun sama, sebelum dilantik menjadi nabi di Bukit Sinai dipuasakan dulu 40 hari. Al-Baqarah 52. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi la'allakum wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada Musa, Musa, 40 hari nanti ketemu aku di Bukit Sinai, Anda puasa dulu ya. Atau dalam surat Al-A'raf ayat 142, wa idh wa'adna Musa 30 lailatan fa'atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbi 40 laila. Musa, ketemu aku setelah 30 hari, Anda puasa. Setelah itu Nabi Musa puasa 30 hari,
Kata Allah, mohon maaf Musa, puasa Anda tidak level ketemu saya. Itu padahal yang puasanya Nabi itu. Belum ramai pernak-pernik seperti Ramadan hari kita hari ini. Ada kolak, ada pacar Cina, lain sebagainya. Ketika itu Nabi Musa puasa, ya Rabb aku sudah puasa 30 hari. Tidak bisa, tambah lagi 10 hari. Sehingga 40 hari. Baru dilantik sebagai Nabi di mana? Di Bukit Sinai di Mesir. Begitupun sama Nabi Daud puasa 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Lalu dilantik menjadi Nabi. Semua Nabi sebelum dilantik dipuasakan dulu. Dilihat kemampuan jiwanya. Punya ketangguhan, ketahanan nafsu tidak. Ketahanan diri tidak. Termasuk Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Puasa dulu. Puasanya puasa hari Kamis. Dalam Kristologi diceritakan Raja Herodus mengundang Nabi Isa alaihissalam, namanya jamuan terakhir dalam Kristologi. Disajikan makanan, minuman, food and beverage yang begitu nikmat dan lezat. Kata Herodus, Isa silakan minum. Apa jawab Isa? Mohon maaf, saya hanya bisa makan dan minum nanti ketika terbenam matahari. Artinya apa? Nabi Isa sedang puasa hari Kamis. Islam ngambil Seninnya, Kamisnya dari Isa alaihissalam. Ya, menariknya ketika Nabi Isa hendak meminum salah satu minuman yang cukup lezat di situ, anggur. Ketika akan ditengguk, ketika akan diminum, tiba-tiba Allah mengutus Jibril. Ya Isa, jangan kau minum air itu, anggur itu. Kenapa Jibril? Ada racunnya. Nabi Isa tidak bersedih. Yang membuat Nabi Isa sedih ketika Isa bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah umatku Bani Israel tahu dalam gelas nabinya ini ada racun? Apa jawab Jibril? Dengan sangat menyesal Isa, aku beritahukan bahwa umatmu Bani Israel mengetahui bahwa dalam gelas kamu itu ada racun. Ketika itu Nabi Isa bersedih. Lalu dia pandangi satu persatu umatnya. Disindirlah umatnya. Sindiran Nabi Isa hari ini masih kita bisa baca dalam Al-Quran. Surat Saf ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada umatnya, hai Bani Israel, aku ini Rasul kalian, akan datang setelah aku seorang nabi, seorang utusan namanya Ahmad. Tuh lihat, umatnya Ahmad sangat cinta kepada nabinya. Enggak seperti kalian, hai Bani Israel. Gelas nabi kalian ada racun, kalian diamkan saja. Nabi Isa setelah itu minta izin keluar, lalu dikejar-kejar oleh Herodus. Allah selamatkan Isa, Allah angkat ke langit. Semua nabi sebelum diangkat menjadi nabi dipuasakan dulu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 4 bulan di Gua Hira berpuasa pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu puncak kesalehan adalah al-imsak, menahan diri. Kalau merasa diri paling benar, orang lain salah, sehingga melakukan aksi-aksi yang menteror orang lain, itu tidak imsak itu. Tidak melakukan proses siam. Itu sebabnya ada seorang tabi'in yang doanya tiap malam setelah tarawih kita baca apa? Agar puasanya mirip-mirip seperti para nabi, sehingga beliau menyusun satu doa yang doanya tiap malam kita baca setelah tarawih. Apa doanya? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami orang yang imannya seperti orang-orang yang sempurna. Kenapa? Karena bisa menahan hawa nafsu. Orang kalau bisa menahan hawa nafsu, Pak, tidak akan melakukan kegiatan buruk, tidak akan melakukan aksi-aksi yang bukan yang dihalalkan, tidak akan mengkhianati orang, tidak akan mengambil hak orang. Di bulan Ramadan, Allah syariatkan Ramadan ini tahun kedua Hijriah. Persisnya hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun pertama Hijriah bertepatan 2 April 623 Masehi. Ketika
Al-Baqarah 183 diturunkan, ada sahabat yang luar biasa sedekahnya, luar biasa. Bahkan pertengahan Ramadan, sahabat ini yang tiba dari Mekah, Muhajirin namanya, itu datang dari Mekah miskin, butuh waktu cuma 1 tahun saja. Hartanya yang tadinya zero, karena dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, para muhajirin itu divonis oleh Quran kaum-kaum yang fakir, lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kenapa? Yang tadinya punya ladang, punya ternak, yang tadinya konglomerat, tiba di Mekah, ternaknya, ladangnya, kebunnya tidak bisa dibawa, sehingga zero, rich, ya, nol kekayaan. Tetapi ada sahabat Nabi yang hanya butuh waktu 1 tahun recovery kekayaannya. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ketika turun syariat Ramadan, dia gegap gempita, sedekahnya luar biasa. Kenikmatan yang dia peroleh dari kekayaannya, dia ingin berbagi, dan berbaginya luar biasa. Coba kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya tingkat kejujuran. Karena orang ketika bersedekah ingin membantu orang lain, sebetulnya tidak ada ketamakan dalam dirinya. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, Pak. Ketika turun ayat aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat, luar biasa. Dia tidak ingin menahan harta, tapi harta itu ingin dia gembar-gemborkan. Ketika pada saat yang bersamaan Nabi Muhammad SAW itu mensyariatkan perang Badar, itu dia sudah mensedekahkan seluruh hartanya, tapi masih banyak tersisa karena banyak orang punya hutang kepada dia. Dia ingin hutang itu kembali kepada masyarakat, namun nggak miskin-miskin. Kalau kita kebalikan, miskin pengen kaya, nggak pernah jadi, Pak. Ini sahabat miskin, pengen miskin, orang kaya pengen miskin, tapi nggak jadi miskin, justru tambah kaya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat ini luar biasa. Dia sedekahkan seluruh hartanya, belum habis-habis. Ya, bagaimana? Karena ketika peperangan Badar umat Islam diberikan kemenangan, dia ghanimah dia tidak ambil. Ya, walaupun dia tidak ambil, justru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tolong berikan hak kepada Abdurrahman bin Auf, walaupun dia tidak mengambil hak ghanimahnya. Sehingga ketika hartanya disedekahkan ketika perang Badar, sebetulnya jatah dari harta ghanimah itu masih dimiliki banyak oleh Abdurrahman bin Auf. Puncaknya ketika salah seorang pemilik kebun, Suhel, itu hasil kebunnya gagal, lalu hasil panennya itu, kurmanya itu busuk semuanya. Busuk semuanya, tidak ada yang membeli, Pak. Kata Abdurrahman bin Auf, saya akan membeli kebun kurma anda dengan harga kurma itu bagus. Dibelilah dengan seluruh hartanya. Ternyata tidak memerlukan waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dia beli asar, ba'da isya. Ada utusan datang dari Persia, dari utusan Habib bin Malik. Kami dengar di Madinah ini hasil panen kurmanya busuk. Kami akan membeli kurma busuk tersebut. Karena seluruh masyarakat Persia itu terjangkit penyakit. Dan ternyata kata tabib kami, obatnya adalah kurma busuk tersebut. Dan ternyata kurma busuk tersebut sudah dibeli oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf, dia mendapat keuntungan berkali-kali lipat dari pembelian kurma yang busuk tadi. Pada saat yang bersamaan, orang munafik ketika itu tidak ikut perang, tidak keluar keringat banyak, tapi mengambil jatah dari harta rampasan perang yang luar biasa. Inilah namanya al-imsak, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menahan diri, menahan nafsu, karena inilah puncak dari makna as-siyam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.